Halo, Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Taufik Akbar Perdana. Saya mahasiswa MBA UGM Semba 41 dan dalam kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan salah satu bab atau chapter di dalam mata kuliah Leadership Communication. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan atau mempresentasikan bagaimana cara mengelola hubungan antar atasan dan bawahan, termasuk memberikan feedback, umpan balik di dalam leadership communication in an organizational context atau komunikasi leadership di dalam konteks organisasi. Oke guys, berbicara tentang atasan, tentu teman-teman sudah pernah mendengar kata manajer dan leader. Sebenarnya apa perbedaan manajer dan leader? Di dalam bukunya On Becoming a Leader, Warren Bennis, salah satu penulis buku dan konsultan dari Amerika Serikat, membuat daftar perbedaan, dan ada 12 perbedaan. Tapi ada 4 perbedaan mayor. Yang pertama, dari cara berpikir. Manajer cenderung mempunyai cara berpikir untuk mengelola tim yang sudah ada, sedangkan leader mempunyai cara berpikir untuk berinovasi dan mengembangkan timnya. Yang kedua, dari fokus kepemimpinan, manajer cenderung berfokus pada sistem dan struktur yang sudah ada, sedangkan leader berfokus pada orang dan membangun orang atau timnya menjadi super tim. Perbedaan mayor yang ketiga yaitu dari perspektif pemikiran. Manajer mempunyai perspektif jangka pendek, hanya memikirkan untuk saat ini, now, sedangkan seorang leader mempunyai perspektif jangka panjang untuk ke depan atau future. Dan perbedaan yang keempat, dari pendekatan taktis, seorang manajer pasti lebih banyak bertanya bagaimana dan kapan, sedangkan leader tidak. Leader lebih banyak bertanya apa dan mengapa. Nah, itu sekarang teman-teman sudah tahu apa itu perbedaan manajer dan leader. Dan menurut Warren Bennis pula, 25% manajer itu belum tentu seorang leader. Artinya, jika yang menonton video ini ada 100 manajer, 75 orangnya seorang leader, tetapi 25%-nya belum tentu seorang leader. Itu guys. Kemudian kita akan masuk bagaimana cara mengelola hubungan antara atasan dan bawahan di dalam konteks organisasi. Dalam hal ini, bagaimana jika suatu tim atau salah satu anggota di tim Anda mempunyai masalah, misalkan yang sebelumnya dia berkinerja baik, berkinerja unggul, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, baik secara individu maupun secara tim, tetapi tiba-tiba semua pekerjaan yang dia lakukan menjadi underrated atau underperform karena keterlambatan atau terlambat masuk kerja. Dan bahkan yang lebih parah lagi, dia bisa menjadi
asal muasal pekerjaan di dalam timnya keteteran. Apa yang Anda lakukan? Nah, Anda bisa melakukan mentoring. Mentoring itu adalah cara bagaimana Anda membangun komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan ketika terjadi masalah. Mentoring bisa kita lakukan dengan menggunakan suatu tool, yaitu tool GROW. GROW itu singkatan dari Goal, Reality, Option, dan Wrap Up. Misal, tadi salah satu tim Anda terlambat, mempengaruhi pekerjaan secara personal, dan tim. Solusinya, ketika kita panggil, kita mentoring, dari aspek yang pertama, goal, deskripsikan, sampaikan tujuan Anda memanggil dia. Jelaskan tujuan Anda memanggil dia itu secara jelas, misalkan tujuannya untuk mengurangi keterlambatannya. Kemudian kira-kira apa yang bisa Anda bantu agar dia tidak mengalami keterlambatan. Nah, setelah itu beri dia kesempatan untuk berbicara. Biarkan dia berbicara tentang keterlambatan dia itu sebenarnya karena apa, dan mungkin ada faktor-faktor lain yang memang dia atau memang menjadi pemicu keterlambatan dia. Kemudian aspek yang kedua yaitu reality. Diskusikan keterlambatan dan dampaknya. Ajukan pertanyaan terbuka tentang keterlambatan mereka dan bagaimana itu mempengaruhi pekerjaan di dalam suatu tim Anda. Dan setelah itu berikan data yang spesifik, misalkan Anda berikan data dari HRD atau HC, keterlambatan dia itu udah beberapa kali dalam 1 bulan, dan mungkin hal tersebut bisa memberikan dampak negatif baik buat dia maupun tim Anda. Nah, tentu setelah itu Anda memberikan yang ketiga, yaitu opsi. Ajukan pertanyaan yang memfeeding pikiran dia atau merangsang pikiran dia. Tanyakan kepada mereka, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah keterlambatan ini apa? Kemudian diskusikan cara-cara yang baik. Misalkan dia memang sering terlambat karena ada pekerjaan yang lebih urgent, bagaimana menyesuaikan gaya kerja mereka tanpa mengurangi fleksibilitas dan kreativitas mereka. Mungkin bisa diskusikan di situ. Nah, setelah itu tawarkan solusi bersama, diskusikan opsi yang dapat diterima bersama, seperti pembagian tugas dan jam masuk kerja yang disepakati, atau mungkin WFH dan WFO yang disepakati. Dan setelah itu memang dijadwalkan untuk pertemuan bersama, kira-kira kapan. Nah, aspek yang keempat yaitu will, dorong niat untuk berubah dari dia. Tanyakan pada dia sejauh mana bersedia untuk mengubah perilaku keterlambatan itu, dan diskusikan atau berikan manfaat yang positif yang dapat diperoleh untuk dia dan tim Anda jika perubahan keterlambatan itu atau keterlambatan itu bisa diminimalisir. Dan setelah itu buat rencana yang konkret dan komitmen untuk bertanggung jawab, masuk kerja secara on time misalkan, atau misalkan hari apa bisa WFH dengan catatan tertentu, tetapi tidak mengurangi kreativitas dari orang tersebut maupun tim Anda tentunya.
Dan setelah grow, jangan lupa lakukan tindak lanjut. Jadwalkan pertemuan tindak lanjut untuk mengevaluasi kemajuan dan meninjau hasil perilaku keterlambatannya tadi, atau support mereka untuk melakukan perubahan itu. Nah, melalui pendekatan grow ini Anda dapat membimbing diskusi agar fokus pada solusi dan perencanaan tindakan yang dapat diimplementasikan, bahwa suasana pertemuan tetap terbuka, konstruktif, kolaboratif, tentunya untuk mencapai hasil yang optimal. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk materi bagaimana mengelola hubungan atasan dan bawahan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. And see you next time, guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.